Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Den Perjuara. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait bagaimana cara melakukan penilaian di e-learning, khusus panduan buat teman-teman sebagai tutor ya. Yang pertama adalah kita akan masuk dulu ke e-learning.ut.ac.id ya. Kemudian seperti biasa kita memasukkan user dan password untuk login. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Alhamdulillah saya dapat 3 mata kuliah. Nah, di sini teman-teman tutor bisa melihat ya, bisa ngeklik yang di sebelah kanan sini ya, atau langsung yang tampil di bawah ya. Kita ambil contoh aja, masuk kepada manajemen keuangan ya. Nah, kebetulan saya sudah masuk kepada sesi ke-7 ya. Nah, jadi pembuatan video ini adalah video sudah masuk ke sesi 7, tapi kurang lebih sesi 1 sampai sesi 7 kurang lebih sama ya. Mulai ada kehadiran, ada materi inisiasi ya. Cuman bedanya ada angket evaluasi tutor nih ya. Jadi angket evaluasi tutor itu kita akan memberikan feedback nanti oleh mahasiswa terkait dengan kinerja kita. Kemudian di sesi 7 ini seperti biasa ada forum diskusi, ada tugas, dan ada kuis ya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas yang lain-lain, tetapi khusus untuk membahas terkait dengan masalah tugas ya. Seperti biasa di isian tugas ini ada tugas ya. Kalau kita klik tugas ini maka akan diarahkan kepada penilaian anak-anak mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa. Nah, tapi jangan lupa ya bahwa setiap tugas ataupun setiap diskusi ini biasanya oleh pihak UT, oleh dosen pengampunya itu sudah dibuatkan pedoman penskoran ya, baik kunci jawaban maupun bagaimana komposisi atau breakdown nilai ya. Biasanya kita klik di sini ya, klik. Nah, ini otomatis langsung di sini nih ada nih pedoman penskoran ya. Nah, yang mana di dalamnya itu ada kita kasih lihat ya, misalnya. Nah, nanti ini udah ada panduannya nih. Ini kunci jawabannya, dan juga ini ada nilai-nilai per masing-masing soal. Ada 4 soal, dan ini ada aspek-aspek yang menjadi perhatian ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita klik yang tugas 3-nya. Nah, di sini ada informasi ya. Nah, ini kalau kita klik di tugas 3 ini ada soalnya ya. Kita yang menjadi fokus adalah kita akan melakukan grading, kita akan melakukan penilaian ya. Mulai dari partisipannya ada 49, yang sudah submit, yang udah upload tugas mereka ada 42, yang membutuhkan grading 19. Artinya 42 dikurangi 19 itu adalah yang sudah mengumpulkan dan sudah di grading ya. Time remaining-nya ini sebetulnya udah lewat ya, tapi tutor mempunyai akses untuk melakukan penilaian ya. Oke, kita klik view all submission ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih ya. Masing-masing sudah kita kasih grade ya, 80/100, 90/100, 90/100, dan lain sebagainya. Coba kita lihat mana yang belum kita grading ya. Ya, ada 0 ini memang kita kasih penilaian karena memang mahasiswanya tidak mensubmit, tidak melakukan upload ya tuh. Nih, di sini nggak ada tuh. Ini betul juga yang ini nih. Ya, ini juga tidak melakukan upload tugas, sehingga dikasih grading 0. Jadi wajib kita kasih nilai ya. Yang lain-lain yang 0 juga ini tidak kita kasih, yang lain-lain kita kasih nilai ya. Kemudian udah sampai mana nih? Oke, sampai sini nih, atas nama Dita ini kita klik ya. Ini udah semua ya ke atas ya.
kita klik di sini grade ya. Apa yang akan tampil itu adalah, nah di sini si mahasiswa tidak mengumpulkan ya, maka tidak ada informasi file. Biasanya ada file di sebelah kanan sini nih ya, ketika dia sudah melakukan submit ya. Tapi di sini no tab, berarti memang kosong, nggak ada ya. Di sini pun juga nggak ada. Jadi tugas itu bisa tampilnya itu bisa kita download di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nanti kita akan lihat ya yang lainnya. Ini wajib kita kasih penilaian. Kita kasih penilaian 0 ya. Kita kasih tulis bahwa Anda harus selalu mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Bisa jadi dia memang tidak mengumpulkan, atau memang dia terlewat ya waktu due date-nya ya. Setelah ini maka pilihannya adalah bisa save maupun save and show next. Kita pilih yang save and show next gitu ya. Maka dia akan beralih ke mahasiswa yang lainnya atas nama Wahyu di sini ya. Nah, di sini ada penjelasan submitted for grading. Jadi dia sudah melakukan submit tapi belum kita grading ya. Ini not grade gitu ya. Assignment was submitted 16 tahun. Jadi dia udah melakukan upload 16 hari 16 hari sebelumnya ya, 19 jam early gitu. Jadi memang udah jauh-jauh hari dia mengumpulkannya gitu ya. Oke, itu 26 November. Sekarang udah Desember ya. Nah, di sini itu kita akan nunggu nih. Biasanya di sini itu akan tampil nih. Sebelah kiri ini akan tampil ya. Sehingga kita bisa melakukan atau menggunakan tools yang ada di sebelah kiri atas ini ya. Cuman kita nunggu dulu nih. Harusnya di sini tuh tampil ya. Tampil layaknya layar untuk kita nilai ya. Oke, kebetulan yang ini nggak tampil ya. Alternatifnya kita bisa lakukan download ya. Nah, kita download, nanti kita cek. Berarti kalau ini kita melakukan penilaian di luar sistem ya. Nanti kita klik misalnya, kemudian kita lakukan penilaian misalnya ya. Kita nilai misal ya, kita nilai ya. Oke, misal ya, ini kita kasih nilai dengan apa yang dia buat, apa yang dia jelaskan itu. Anggap aja kita kasih nilainya 90 misalnya gitu ya. 90. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Sebagai 90, maka kita akan kasih grading 90 ya. Kemudian kita mau komen, misalnya alasannya itu kenapa 90, jawaban Anda ada yang belum lengkap di nomor berapa, atau yang mana, yang 3A atau 3B misalnya seperti itu gitu. Ini sebagai contoh aja ya. Oke, ini salah satu cara metode kita melakukan penilaian dengan cara kita download dulu gitu ya, hasil pengumpulan tugas mereka ya, karena di sini nggak tampil nih ya. Setelah itu kita save and show next ya. Oke, coba kita lihat ya. Kita cek. Nah, kalau ini ada nih, kita lihat yang tadi nih, Wahyu Rengang tadi ternyata udah berubah. Yang tadi need grading sekarang udah graded dengan nilai 90 ya. Ini komennya ya. Nah, terus sekarang baru bisa tampil ya. Kalau tadi nggak tampil, maka kita bisa lakukan cara download dulu. Oke, kita melakukan penilaian untuk mahasiswa berikutnya ya. Nah, dia tadi kan pakai PDF, sekarang dia pakai Word. Jadi baik PDF atau Word juga ini bisa tampil di sini ya. Kita akan coba menggunakan tools yang ada di e-learning ya, yang menggunakan pointer-pointer di atas ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia sudah menjawab ya, yang nomor 1, keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk komposisi pendanaan. Ini pasang model yang efisien dan formal, makin efisien. Oke. Kita bisa kasih notasi dia dengan tanda ini. Misalnya kita
buat bagus, sudah sesuai. Dia masih bagaimana harga keputusan. Oke. Ya. Kita kasih note. Kemudian ini untuk kita kliknya nih, klik halaman berikutnya, halaman 2. Oke. Nah, ini buat itu ya. Nah, ini memang sesuai ya. Sesuai panduan ini nilainya itu 20 gitu ya. Ya, bisa kita menuliskan misalnya menggunakan kita juga bisa menggunakan komen ya. Misalnya di sini nih, kita menggunakan komen di sini. Ya, misalnya komen di sini. Jawaban nomor 1 sudah sesuai, misalnya gitu kan. Oke. Nah, ini ada komen ya, tuh. Kemudian dan mau apa? Nah, kemudian yang kedua nomor 2-nya ya, balancing teori ya. Nah, kemudian kita klik lagi asumsi dasar balancing teori, prinsip pasar kompetitif ya, kita kasih penilaian betul. Tadi belum berubah ya, kita ubah dulu yang ini. Nah, betul. Oke. Kemudian lanjut ya, tentang pembiayaan. Oke, ini kondisi penerapannya. Oke. Ini saya oke gini, saya udah di luar kepala ya, udah tahu lah apa yang yang kunci jawabannya ya. Oke, kemudian udah sendiri. Oke, menentukan. Oke, ya kita melakukan penilaian secara fast reading ya. Oke, perhitungan tarif ya. Oke, apa ini? Kemudian yang terakhir proceed, pengusutan, betul ya. Oke, kemudian kita cek lagi, ada tadi yang memang dia itu ada yang belum sempurna itu karena belum ada perhitungan ya. Kita bisa kasih komen di jadi dia di keputusan pendanaan, investasi dan pendanaan ini kita akan komen bahwa dia bisa harusnya menambahkan perhitungannya gitu ya. Oke, ini contoh aja ya. Anda harus menambahkan penjelasan contoh perhitungannya misalnya gitu ya. Oke, komen. Kemudian akhirnya kita sudah melihat ini udah bagus sih sebetulnya, cuman lebih lengkap kalau dia menggunakan menambahkan penjelasan perhitungan ya. Di nomor 3 kita juga kasih komen di sini. Nah, perhitungannya di soal nomor 3 misalnya ya. Nah, kita kasih grading 95 ya. Itu lihat ya, ini not graded awalnya ya. Kemudian ini penjelasannya sama kayak tadi ya. Saya udah kasih penilaian melalui notasi yang ada di sebelah sini ya. Jadi ada 2 ya. Tadi yang manual ya, kalau yang sekarang ini adalah menggunakan tools yang ada di e-learning sini. Kemudian kita grading sini 95, kemudian kita save and show next ya. Nah, save and show next itu kita ke mahasiswa yang lainnya. Untuk ngecek apakah yang tadi udah berhasil Darmansa itu kita cek, kita klik ke di sini berubah, yang tadinya merah menjadi hijau dan graded, dan ini nilainya 95 dan ini juga ada penjelasannya. Kita lihat notasi-notasinya sudah lengkap ya. Masih muncul tuh, masih ada komennya muncul. Oke. Nah, ini komen yang menjadi
perhatian tadi ya, ditambahkan perhitungannya, ini betul ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman tuton ya, adalah cara kita untuk melakukan penilaian terhadap tugas yang dikumpulkan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.